Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya sebagaimana pujian ini, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oleh sebab itu kami menetapkan iman kami kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu dan janji-janji-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesungguhnya Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia. Sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini.
Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh, engkau sendiri melihatnya. Namun engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dalam perikop ini diceritakan Tuhan memerintahkan Yeremia agar membeli tanah di Anatot. Hanya saja masalahnya tanah itu sedang bermasalah. Yerusalem, kota di mana tanah Anatot berada, sedang berada dalam kekuasaan Babel. Jadi apa untungnya membeli tanah itu untuk masa depan? Tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, Yeremia pun bertindak. Tidak masuk akal dengan membeli tanah itu. Dengan membeli tanah serta menyimpan surat-surat tanah dalam sebuah bejana tanah liat. Nabi Yeremia ingin menunjukkan kepada umat Tuhan iman bahwa suatu saat Anatot akan dibebaskan dari penguasaan Babel dan tanah yang telah ia beli menjadi miliknya itu bisa berharga kembali, bahkan mungkin akan sangat mahal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perintah Tuhan kadang terdengar tidak masuk akal bagi sebagian kita. Bahkan kerap kali Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya bertolak belakang dengan tradisi dan nilai-nilai dunia. Seperti ketika kita mendengar perintah untuk berlaku jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, apakah kita mau mentaatinya? Dunia mungkin saja menganggap komitmen kita hidup bersih dan jujur adalah satu kebodohan. Dan karenanya mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kehendak Tuhan memang acap kali bertolak belakang dengan dunia. Juga kadang-kadang kehendak kita. Tetapi mari kita belajar dari kisah ini untuk taat melakukan kehendaknya. Apapun situasinya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Belasan tahun yang lalu, saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang hamba Tuhan yang mempersembahkan tabungan dari gerejanya yang sedang rencana mau membangun. Jadi gerejanya ini menggalang dana untuk pembangunan. Tetapi ketika dia diundang di satu ibadah di sebuah gereja yang lain, di kota yang lain, di mana gereja yang sedang mengundang dia melayani, menyampaikan firman Tuhan itu, KKR, adalah gereja juga sedang membangun. Dan setelah dia menyampaikan firman Tuhan, melayani kebaktian kebangunan rohani, tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hatinya agar mempersembahkan uang tabungan dari pembangunan gerejanya untuk gereja yang dia layani saat itu. Dan benar, dia taat pada suara Tuhan itu. Setelah selesai acara KKR, dia persembahkan dana pembangunan gerejanya yang ditabung bertahun-tahun oleh jemaat dan pengurusnya itu kepada gereja yang dia layani saat itu. Tentu setelah pulang terjadi kontroversi. Sebagian majelisnya marah karena merasa apa yang dia usahakan selama ini sia-sia. Tetapi dia yakinkan kepada seluruh pengurus dan majelisnya bahwa dia mendengar suara Tuhan. Dan sampai akhirnya ya pengurusnya merelakan itu. Tetapi
beberapa waktu berikutnya, setelah sekian bulan lamanya, dia sendiri mengadakan satu KKR, dan seperti terjadi apa yang dia tabur sebelumnya. Hamba Tuhan yang melayani, seorang hamba Tuhan dari Amerika, juga mempersembahkan berkat pembangunan, dana pembangunan bagi gerejanya. Dan kalau ditotal-total 10 kali lipatnya. Dari kebenaran firman hari ini dan juga kesaksian yang terakhir, biarlah kita belajar taat. Percayalah, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan kita yang besar dan maha besar itu, bila memerintahkan sesuatu kepada kita dan kita taat, percayalah bahwa tujuan pada akhirnya adalah indah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Ajar kami untuk taat dan setia akan perintah-perintah-Mu. Walaupun kadang tidak masuk akal kami atau bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini, tapi kami mau belajar taat. Itulah iman percaya bahwa segala yang Tuhan perintahkan pasti indah pada waktunya. Memasuki tahun yang baru, kami rindu, kami makin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, makin mengenal pribadi-Mu dan mengenal kehendak-Mu atas kami. Tuntun langkah kami, berjalan seturut kehendak-Mu, pakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dengan pasangan hidup, keluarga, bahkan komunitas kami di CKI SEMA. Kami menjawab tugas panggilan kami, menyatakan di bumi seperti di surga, dengan menghidupi nilai-nilai-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap kami. Berkati umat-Mu, dan setiap berkat yang Kau limpahkan, biar dipakai untuk menjadi kesaksian, untuk pekerjaan Allah lebih diluaskan. Berkat dari penghidupan, usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, bahkan kelimpahan Engkau nyatakan. Beri tender-tender, target-target yang terpenuhi, bukakan Tuhan kesempatan-kesempatan baru, dan limpahkan Tuhan berkat-berkat-Mu. Penjualan-penjualan mencapai targetnya dengan baik, bahkan lebih. Dan yang bekerja di kantor juga meraih prestasi sehingga membawa berkat dan diberkati. Dan juga berkati studi anak-anak kami, masa depan mereka semua yang masih studi, jaga lindungi dalam pergaulan, penyertaan-Mu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus dari jemaat yang beriman kepada Tuhan. Pakai masa depannya mulia dalam pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Sabtu ini akan diadakan ibadah Youth SYOG. Tuhan juga melawat anak-anak muda bertumbuh dalam komunitas yang sehat, yang rohani, sehingga dari muda mereka mengerti panggilannya di dalam Tuhan untuk menjadi terang bagi generasinya. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini dan persiapan-persiapan daripada ibadah kami. Sebentar malam ada ibadah syukur menyambut Imlek. Tuhan memberkati semua yang ambil bagian pelayanan. Hamba-Mu Penatua Yusak, juga Saudara Saka yang memimpin pujian dan acara semuanya Tuhan berkati. Jemaat Tuhan bersuka cita, bersyukur atas rahmat Tuhan untuk tahun yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Sampai ketemu nanti malam. Tuhan memberkati.